Selamat malam Ibu Bapak yang di Kristus kasihi. Shalom. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Amperiana Nguru dalam Mari Bersaat Teduh untuk malam hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Yesus, dengan rasa syukur dan terima kasih kami hampiri tata hadirat-Mu. Saat ini kami hendak beristirahat, tetapi kiranya firman Tuhan boleh menyapa kami sehingga kami boleh beristirahat dengan damai sejahtera Allah. Berbicaralah kepada kami siap untuk disapa oleh kebenaran firman. Amin. Ibu bapak saudaraku, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ibrani 3 ayat 12 sampai 19 memberitakan demikian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibu bapak saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang Kristus kasihi, mengapa orang percaya bisa meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, padahal mereka mengenal Tuhan dan firman-Nya, bahkan pernah mengalami kuasa pertolongan Allah di dalam hidupnya? Jawabnya adalah bahwa mereka meninggalkan Tuhan atau murtad karena mereka tidak memiliki iman yang teguh. Nah, inilah yang mau dibahas oleh penulis kitab Ibrani di dalam bacaan kita saat ini. Penulis kitab Ibrani menjelaskan supaya seseorang memiliki keteguhan iman, sehingga dalam keteguhan iman itu ia memperoleh janji Allah, maka ada beberapa hal yang harus dilakukannya. Yang pertama, kita harus percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Pasal 1 ayat 3 mengatakan begini: Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kemudian dalam pasal 5 ayat 9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibu bapak, dengan kata lain, percaya itu berarti kita mengenal dengan baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karya keselamatan yang Yesus kerjakan adalah ketika ia mati di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib membuka hubungan Allah Bapa dan manusia yang rusak dengan dosa. Hubungan itu kembali pulih, diwarnai shalom Allah karena kasih pengampunan Allah. Sehingga kita dapat katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang mati
pada hari yang ketiga ia bangkit. Itulah ketuhanan Yesus. Dan kita bangga punya Allah yang mati dan bangkit, bukan Allah yang mati dan tidak bisa bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk alam orang hidup dan alam orang mati. Oleh karena itu di dalam pengenalan inilah mari kita beriman kepadanya tanpa ragu-ragu. Mari kita andalkan Dia di dalam segala laku kita sebagai orang percaya, sehingga Kristus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Yang kedua, untuk memiliki keteguhan iman, maka orang percaya itu harus menjaga hatinya agar tidak memiliki hati yang jahat dan menjadi murtad dari kasih karunia Allah. Pemazmur mengatakan, waspadalah, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu, hati-hati menjaga hati. Nah, orang percaya bisa menjaga hatinya dengan baik, saudaraku, apabila hatinya selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati yang diterangi oleh firman Allah ini akan membuat orang percaya teguh iman dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi zaman ataupun tawaran-tawaran dunia lainnya. Yang ketiga, untuk memiliki keteguhan hati, maka orang percaya tidak boleh suka mengeraskan hati atau tegar hati. Perhatikan bacaan kita tadi. Umat Israel berjalan 40 tahun di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebenarnya mereka bisa menempuh jarak itu lebih pendek. Tapi karena ketegaran hati mereka untuk selalu memberontak kepada Allah, untuk tidak beriman dan bergantung kepada Allah secara penuh, maka perjalanan pendek itu menjadi panjang. 40 hari mereka harus berjalan di padang gurun. Dan mereka yang tegar tengkuk, yang mengeraskan hati, mereka itulah yang dimurkai dan disumpahi Allah sehingga tidak mendapat bagian dalam berkat Allah, yaitu tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Ibu bapak, ketika hal inilah yang harus dimengerti oleh umat supaya umat tidak murtad dan berpaling daripada Kristus Yesus. Tanpa Yesus, kita tidak mungkin menemukan keselamatan. Ketidakpercayaan kepada Yesus ini akan membawa orang percaya ke dalam kebinasaan kekal. Sama seperti umat Israel yang tidak dapat masuk ke negeri perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Yang pertama, mari kita belajar untuk mengimani Yesus dengan benar karena kita tahu bahwa Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Pengetahuan tentang Yesus adalah juru selamat ini, ibu bapak, harus membuat kita teguh iman. Walaupun mungkin bapak, ibu, dan saya berada dalam tekanan. Sebab penderitaan yang kita terima sesungguhnya tidak melebihi penderitaan Yesus saat mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai juru selamat dunia. Dia harus mati, bahkan mati di atas kayu salib demi karya keselamatan Allah atas dunia. Nah, jalan hidup ini dengan iman yang kokoh kepadanya. Yang kedua, apabila kita mendengarkan firman Tuhan ini pada malam hari ini, jangan pernah mengeraskan hati kita lalu menolak Yesus dan menyangkal Yesus. Dunia memperhadapkan kepada Anda dan saya begitu banyak hal yang menggoda. Tetapi ingat, jangan tergoda dan jangan mau digoda, supaya Anda tidak kehilangan keselamatan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dia sudah mengerjakan keselamatan itu dengan penuh ketaatan sampai mati di atas kayu salib, menanggung dosa dunia. Dia sudah menjadi imam agung yang bukan hanya membawa persembahan umat kepada Allah, tetapi dia sendiri menjadi korban persembahan keselamatan itu. Sehingga melalui karyanya yang agung, keselamatan hadir dan mengalir ke dalam dunia. Ketika Anda dan saya
mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan keraskan hatimu. Rendahkan hatimu di hadapan Allah. Berimanlah teguh kepadanya di dalam kesetiaan. Apapun tantangan yang engkau hadapi sampai Yesus datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih karena kami boleh mengenal Yesus dan beriman kepadanya. Teguhkanlah iman kami supaya dalam dunia ini, dengan apapun yang diperhadapkan kepada kami dan apapun yang sedang kami hadapi, kami tetap memilih beriman teguh kepada Yesus, karena kami tahu hanya Dia juru selamat kami yang hidup. Kami akan beristirahat malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menaungi kami dengan kasih-Mu. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, menikmati rahmat Allah yang baru dalam tugas tanggung jawab yang baru yang Bapa anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saat teduh malam kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat Ibu Bapak yang Yesus kasihi. Shalom.